Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 1 akan membahas tentang prosedur pengembangan evaluasi pembelajaran. Dan kelompok kami terdiri dari Helmi Dayat, yaitu saya sendiri, yang kedua Musdalifah, dan yang ketiga Ad-Dina Silmi Al-Ulya, dan yang terakhir yaitu Masyita Dwi Akbarani. Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian perencanaan evaluasi. Jadi perencanaan berasal dari kata rencana, yaitu pengambilan keputusan tentang apa yang harus dilakukan untuk mencapai suatu tujuan. Eli mengatakan bahwa perencanaan itu pada dasarnya adalah suatu proses dan cara berpikir yang dapat membantu menciptakan hasil yang diharapkan. Dalam merencanakan penyusunan tes evaluasi, diperlukan adanya langkah-langkah yang harus diikuti secara sistematis sehingga dapat diperoleh tes yang lebih efektif. Maka dari itu, perencanaan evaluasi harus dirumuskan secara jelas dan spesifik, terurai, dan komprehensif. Adapun perencanaan evaluasi dapat ditinjau dari dua pendekatan, yaitu pendekatan program pembelajaran dan yang kedua pendekatan hasil belajar. Yang pertama, pendekatan program pembelajaran. Suatu program minimal terdiri dari atas 3 dimensi, yaitu input, proses, dan output. Dalam model evaluasi CIPP, terdapat 4 dimensi, yaitu konteks, input, proses, and product. Di sini, evaluator harus menyusun desain evaluasi yang dituangkan dalam bentuk proposal. Karena kegiatan evaluasi sama halnya dengan kegiatan penelitian. Bedanya, kegiatan evaluasi bertitik tolak dari sebuah kriteria. Dengan demikian, proposal evaluasi sama dengan proposal penelitian. Yang kedua ialah pendekatan hasil belajar. Pendekatan ini dapat dibagi menjadi 3 bagian, yaitu domain hasil belajar, proses dan hasil belajar, dan kompetensi. Jika di dalam penilaian itu sudah jelas akan menggunakan tes, maka dalam perencanaan penilaian hasil belajar ada beberapa faktor yang harus diperhatikan, seperti merumuskan tujuan penilaian, mengidentifikasi kompetensi dan hasil belajar, menyusun kisi-kisi atau blueprint, mengembangkan draft instrumen, uji coba dan analisis instrumen, revisi dan merakit instrumen baru. Selanjutnya ialah pelaksanaan evaluasi, yaitu yang pertama, kompetensi guru dalam melaksanakan perencanaan evaluasi pembelajaran. Sebelum melaksanakan evaluasi hasil belajar, seorang guru harus mampu menyusun perencanaannya secara baik dan matang. Perencanaan evaluasi hasil belajar yang akan dilaksanakan oleh seorang guru minimal mencakup 5 hal. Yang pertama ialah guru harus mampu merumuskan tujuan evaluasi yang akan dilaksanakan dengan jelas. Yang kedua, guru harus mampu menetapkan aspek yang akan dievaluasi. Yang ketiga, guru harus mampu memilih dan menentukan teknik yang akan digunakan dalam pelaksanaan evaluasi. Yang keempat, guru mampu menyusun alat-alat pengukuran seperti butir-butir soal tes, checklist, rating scale, wawancara, atau kuesioner. Kelima, guru harus mampu menentukan tolak ukur atau kriteria yang akan dijadikan pegangan atau patokan dalam memberikan interpretasi terhadap data hasil evaluasi. Yang kedua, kompetensi guru dalam menghimpun data. Apabila seorang guru telah melakukan perencanaan dengan baik dan matang, selanjutnya guru akan melaksanakan pengukuran dengan menyelenggarakan tes hasil belajar sebagaimana yang telah direncanakan. Apakah pengukuran tes hasil belajar tersebut menggunakan tes ataupun non-tes. Adapun yang keempat,
kompetensi guru dalam mengolah dan menganalisis data. Data yang sudah diverifikasi selanjutnya diolah dan dianalisis dengan maksud untuk memberikan makna terhadap data yang telah berhasil dihimpun dalam kegiatan evaluasi. Yang kelima ialah kompetensi guru dalam memberikan interpretasi. Rangkaian yang terakhir adalah memberikan interpretasi atau penafsiran terhadap data hasil evaluasi belajar yang telah dilakukan. Penafsiran merupakan verbalisasi dari makna yang terkandung dalam data yang telah mengalami pengolahan dan penganalisisan, yang pada akhirnya dapat dikemukakan dalam bentuk kesimpulan hasil belajar yang mengacu pada tujuan dilaksanakannya evaluasi itu sendiri. Yang selanjutnya ialah monitoring pelaksanaan evaluasi. Monitoring adalah upaya yang dilakukan secara rutin untuk mengidentifikasi pelaksanaan dari berbagai komponen pembelajaran, sebagaimana yang telah direncanakan, waktu pelaksanaan pembelajaran sebagaimana yang telah dijadwalkan, dan kemajuan dalam mencapai tujuan pembelajaran tersebut. Monitoring melacak kinerja yang nyata terhadap apa yang direncanakan atau diharapkan dengan menggunakan standar yang telah ditetapkan sebelumnya. Adapun langkah-langkah monitoring evaluasi, itu yang pertama, mendapatkan standar dan indikator untuk menilai proses pelaksanaan program atau kegiatan. Yang kedua, mengumpulkan data dan melakukan investigasi kinerja. Yang ketiga, mengamati perubahan lingkungan. Yang keempat, pengolahan analisis data dan sintesis hasil pengambilan keputusan melakukan tindakan. Yang kelima ialah menyampaikan semua hasil monitoring. Pengolahan data. Mengolah data sama saja dengan merubah wujud data yang sudah dikumpulkan menjadi sajian data yang bermakna dan menarik. Hasil data ada yang berupa kualitatif dan kuantitatif. Data hasil evaluasi yang berbentuk kualitatif diolah dan dianalisis secara kualitatif. Kalau hasil evaluasi berbentuk kuantitatif, maka diolah dan dianalisis menggunakan statistika deskriptif atau statistika inferensial. Dalam mengolah hasil penelitian ada 4 langkah, yaitu 1. Men-skor, yaitu kegiatan memberikan skor pada hasil evaluasi yang telah dicapai oleh siswa. Untuk memberikan skor terhadap siswa diperlukan 3 jenis alat bantu, yaitu kunci jawaban, kunci scoring, dan pedoman konversi. Yang kedua, merubah skor. Merubah skor mentah menjadi skor standar dengan norma tertentu. Yang ketiga, mengkonversikan skor standar ke dalam nilai yang berupa huruf atau angka. Yang keempat, melakukan analisis sosial untuk mengetahui derajat validitas dan reliabilitas soal, tingkat kesukaran soal, dan daya pembaca. Dalam mengolah data, dengan sendirinya akan menafsirkan hasil pengolahan. Jika penafsiran data tidak berdasarkan kriteria, maka termasuk kesalahan besar. Jenis penafsiran data ada 2, yaitu penafsiran kelompok dan penafsiran individual. Penafsiran kelompok dilakukan untuk mengetahui karakteristik kelompok berdasarkan data hasil evaluasi yang meliputi prestasi kelompok, rata-rata kelompok, sikap kelompok terhadap guru, dan materi yang telah diberikan pada kelompok tersebut. Tujuan penafsiran kelompok yaitu untuk mengetahui sifat-sifat tertentu yang ada pada kelompok tersebut dan menggandakan perbandingan antar kelompok. Yang kedua, penafsiran individual. Penafsiran individual dilakukan secara perseorangan atau individual, di antaranya yaitu bimbingan atau penyuluhan atau situasi klinis lainnya. Tujuan penafsiran individual ini yaitu untuk
melihat tingkat kesiapan siswa, pertumbuhan fisik siswa, kemajuan belajar siswa, dan kesulitan yang dihadapi oleh siswa. Dari penafsiran individual ini, dapat dilihat bahwa siswa itu sudah mencapai taraf kesiapan dalam belajar apa belum, kemudian atau ada kemajuan dalam belajarnya apa tidak. Laporan hasil evaluasi. Laporan hasil evaluasi belajar siswa atau kemajuan belajar siswa merupakan suatu komunikasi antara siswa, guru atau sekolah, dan orang tua untuk mengembangkan dan menjaga hubungan kerjasama yang baik. Dalam laporan kemajuan belajar siswa dapat dikategorikan menjadi dua jenis, yakni 1. Laporan prestasi mata pelajaran yang berisi informasi tentang pencapaian kompetensi dasar yang telah ditentukan oleh kurikulum. Prestasi ini dilaporkan dalam bentuk angka atau biasanya dalam bentuk raport. Yang kedua, laporan pencapaian. Laporan pencapaian yang menggambarkan kualitas pribadi siswa sebagai internalisasi dan kristalisasi setelah siswa belajar melalui berbagai macam kegiatan. Dalam laporan hasil evaluasi ada beberapa hal yang perlu diperhatikan, yaitu 1. Konsisten dengan pelaksanaan nilai di sekolah. Jadi ketika menilai harus selalu konsisten, tidak boleh memilih siswa satu dengan siswa yang lainnya. 2. Membuat rincian hasil belajar siswa berdasarkan kriteria yang sudah ditentukan oleh pihak sekolah. 3. Menjamin orang tua akan informasi permasalahan siswa dalam belajar. Jadi orang tua juga harus mengetahui perkembangan siswa atau anaknya ketika di sekolah. Yang keempat, mengandung berbagai cara dan strategi komunikasi. Yang kelima, memberikan informasi yang benar, jelas, dan akurat. Penggunaan hasil evaluasi. Penggunaan hasil evaluasi yang digunakan dalam penggunaan hasil evaluasi yaitu laporan. Laporan berfungsi untuk memberikan feedback kepada semua pihak yang terlibat dalam sebuah pembelajaran, baik secara langsung atau tidak. Secara umum, ada 5 penggunaan hasil evaluasi antara lain, yaitu 1. Laporan pertanggungjawaban dengan asumsi banyak pihak yang berkepentingan terhadap hasil evaluasi dan melaporkannya ke berbagai pihak sebagai bentuk akuntabilitas publik. Yang kedua, seleksi dengan asumsi. Setiap awal dan akhir tahun ada siswa yang masuk sekolah dan ada yang lulus sekolah pada jenjang pendidikan tertentu. Hasil evaluasi dapat digunakan untuk menyeleksi baik ketika masuk sekolah atau jenis pendidikan lainnya. Yang ketiga, promosi dengan asumsi prestasi yang diperoleh akan diberikan ijazah atau sertifikat sebagai bukti fisik telah melakukan evaluasi dengan kriteria yang telah ditentukan. Yang keempat, diagnosis dengan asumsi hasil evaluasi menunjukkan adanya siswa yang kurang mampu dan dalam menguasai kompetensi yang sesuai dengan kriteria tersebut. Diagnosis itu dilakukan untuk mencari penyebab faktor-faktor yang kurang mampu dalam menguasai materi supaya siswa diberikan bimbingan atau pembelajaran remedial. Bagi siswa yang dapat menguasai materi dengan cepat juga berhak mendapatkan pelayanan tindak lanjut untuk mengoptimalkan perkembangan mereka. Yang kelima, memprediksi masa depan siswa dengan tujuan untuk mengetahui sikap, bakat, minat, dan aspek kepribadian lainnya pada siswa. Dalam prediksi siswa juga dilihat dari kegiatan yang menonjol sesuai dengan indikator keunggulannya, supaya dapat dianalisis dan dijadikan dasar untuk pengembangan siswa dalam memilih pendidikan selanjutnya atau untuk menentukan karir di masa depannya. Pengertian standar kompetensi.
Menurut Abdul Majid, standar kompetensi merupakan kerangka yang menjelaskan dasar pengembangan program pembelajaran yang terstruktur. Pada setiap mata pelajaran, standar kompetensi sudah ditentukan oleh para pengembang kurikulum yang dapat kita lihat dari standar isi. Standar kompetensi mata pelajaran adalah deskripsi pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang harus dikuasai setelah siswa mempelajari mata pelajaran tertentu. Pengertian kompetensi dasar. Kompetensi dasar adalah pengetahuan, keterampilan, dan sikap minimal yang harus dicapai siswa untuk menunjukkan bahwa siswa telah menguasai standar kompetensi yang sudah ditetapkan. Oleh karena itulah, maka kompetensi dasar merupakan penjabaran dari standar kompetensi. Pengertian indikator. Indikator merupakan penanda pencapaian kompetensi dasar yang ditandai oleh perubahan perilaku yang dapat diukur yang mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Jadi, indikator adalah kompetensi dasar yang secara spesifik dapat dijadikan untuk menilai ketercapaian hasil pembelajaran dan dijadikan tolak ukur sejauh mana penguasaan siswa terhadap suatu pokok bahasan atau mata pelajaran tertentu. Langkah-langkah untuk menyusun kompetensi dasar. Yang pertama, menjabarkan kompetensi yang dimaksud dengan bertanya, kemampuan apa saja yang harus dimiliki siswa agar standar kompetensi dapat tercapai. Jawaban dari pertanyaan tersebut didaftar, baik yang menyangkut pengetahuan, sikap, dan keterampilan. Selanjutnya adalah menuliskan rumusan kompetensi dasarnya. Langkah-langkah penyusunan indikator. Sebelum melakukan penyusunan indikator harus diperhatikan terlebih dahulu bahwa indikator merupakan penjabaran dari kompetensi dasar yang menunjukkan tanda perbuatan atau respon yang dilakukan oleh peserta didik. Rumusan indikator menggunakan kerja operasional yang dapat diukur atau dapat diobservasi. Indikator digunakan sebagai bahan untuk menyusun alat penilaian. Selanjutnya, urutan cara penyusunan indikator adalah yang pertama, mengkaji kompetensi dasar untuk mengidentifikasi indikator dan merumuskan indikator yang dianggap relevan tanpa memikirkan urutan terlebih dahulu. Selanjutnya, mengkaji apakah semua indikator telah mempresentasikan kompetensi dasarnya. Apabila belum, lakukan analisis lebih lanjut untuk menemukan indikator lain yang kemungkinan belum teridentifikasi. Yang terakhir adalah menambahkan indikator lain yang sebelumnya dan rubahlah rumusan yang kurang tepat dengan yang lebih akurat dan pertimbangkan urutannya. Perumusan kompetensi dasar. Prinsip yang harus diperhatikan dalam merumuskan kompetensi dasar diantaranya yang pertama meluas. Artinya, peserta didik memperoleh kesempatan yang luas untuk mengembangkan pengalaman tentang pengetahuan, keterampilan, sikap, dan nilai pada saat pembelajaran berlangsung. Yang nomor 2, seimbang. Artinya, setiap peserta kompetensi perlu mencapai alokasi waktu yang cukup untuk pembelajaran yang efektif. Yang ketiga adalah relevan. Maksud relevan di sini adalah setiap kompetensi terkait dengan penyiapan peserta didik untuk meningkatkan mutu kehidupan adalah melalui kesempatan pengalaman. Yang keempat, perbedaan. Merupakan upaya pelayanan individual di mana peserta didik perlu memahami apa yang perlu dipelajari, bagaimana cara berpikir, bagaimana berbuat untuk mengembangkan kompetensi, serta memenuhi kebutuhan individu masing-masing. Syarat yang harus dipenuhi untuk dapat merumuskan kompetensi dasar adalah sebagai berikut.
Yang pertama, rumusan tujuan yang dibuat harus berpusat pada siswa yang mengacu pada perubahan tingkah laku subjek pembelajaran. Dan subjek pembelajaran di sini adalah siswa sebagai peserta didik. Yang kedua adalah rumusan kompetensi dasar harus mencerminkan tingkah laku yang dapat diamati dan diukur. Yang ketiga, rumusan kompetensi dasar harus berisikan makna dari pokok bahasan atau materi pokok yang akan diajarkan pada saat kegiatan belajar mengajar. Perumusan indikator. Dalam merumuskan indikator perlu diperhatikan beberapa ketentuan. Yang pertama, setiap kompetensi dasar dikembangkan sekurang-kurangnya menjadi 2 indikator. Yang kedua, keseluruhan indikator memenuhi tuntutan kompetensi yang tertuang dalam kata kerja yang digunakan dalam standar kompetensi dan kompetensi dasar. 3. Indikator harus mencapai tingkat kompetensi minimal sesuai dengan potensi dan kebutuhan peserta didik. 4. Indikator yang dikembangkan harus menggambarkan hierarki kompetensi. Yang kelima, rumusan indikator sekurang-kurangnya mencakup 2 aspek, yaitu tingkat kompetensi dan materi pembelajaran. 6. Indikator harus dapat mengakomodir karakteristik mata pelajaran menggunakan kata kerja operasional yang sesuai. Yang 7 adalah rumusan indikator dapat dikembangkan menjadi beberapa indikator penilaian yang mencakup kognitif, afektif, dan psikomotorik. Perhatikan contoh berikut. Ada 3 kolom yang berisikan standar kompetensi, kompetensi dasar, dan indikator. Dalam kolom standar kompetensi adalah tentang deskripsi pengetahuan yang harus dikuasai oleh siswa. Di sini mengambil materi tentang ketentuan hukum Islam dalam pengurusan jenazah. Dan perlu diketahui bahwa pada setiap mata pelajaran, standar kompetensi sudah ditentukan oleh pengembang kurikulum. Selanjutnya, dalam kolom kompetensi dasar adalah tentang pengetahuan, keterampilan, dan sikap minimal yang harus dicapai siswa untuk menunjukkan bahwa siswa telah menguasai standar kompetensi yang sudah ditetapkan. Jadi, dalam kolom ini siswa sudah dapat menjelaskan tata cara pengurusan jenazah serta memperagakan tata pengurusan jenazah. Selanjutnya dalam kolom indikator adalah penanda kompetensi dasar yang ditandai dengan perubahan perilaku seperti sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Jadi, dalam kolom indikator ini, siswa sudah mampu menjelaskan langkah-langkah, mampu menjelaskan tata cara. Kolom indikator ini juga sebagai tolak ukur sejauh mana penguasaan siswa terhadap materi. Selanjutnya adalah penjelasan mengenai penyusunan kisi-kisi soal. Kisi-kisi di sini adalah suatu format atau matriks yang memuat kriteria tentang soal-soal yang diperlukan atau hendak disusun. Jadi kisi-kisi di sini itu bentuknya format untuk pembuatan soal. Tujuannya apa sih penulisan kisi-kisi ini? Tujuannya itu untuk menentukan ruang lingkup dan sebagai petunjuk dalam menulis soal. Jadi kita sebelum menulis soal itu udah ada pedoman sama petunjuknya. Jadi tidak bingung langkah-langkah yang akan ditulis itu yang bagaimana, terus yang ditulis itu apa aja. Jadi kita udah ada pedoman sama petunjuknya. Lalu fungsi kisi-kisi itu untuk apa sih? Nah, yang pertama itu panduan pedoman dalam penulisan soal yang hendak disusun. Maksudnya itu seperti apa? Pedoman ini adalah hal yang terpenting
yang menjadi acuan bagi guru dalam penulisan soal, sehingga akan mempermudah dalam pembuatan soal. Itu ya. Lalu selanjutnya, penulis soal akan menghasilkan soal-soal yang sesuai dengan tujuan tes. Maksudnya apa? Tes di sini merupakan bahan evaluasi guru terhadap keberhasilan peserta didik dalam pembelajaran yang disampaikan. Guru dalam mengevaluasi peserta didik akan memberikan soal tes itu tadi yang bermacam-macam, tetapi tujuannya tetap sama, yaitu untuk pencapaian evaluasi terhadap pembelajaran. Dalam pembuatan soal yang menggunakan kisi-kisi, guru itu akan menghasilkan soal-soal yang sesuai dengan tujuan tes. Jadi tetap ya, meskipun itu soalnya bermacam-macam, tapi tujuannya tetap satu, yaitu untuk keberhasilan pencapaian evaluasi tadi. Lalu yang ketiga, penulis soal yang berbeda akan menghasilkan perangkat soal yang relatif sama dari segi tingkat kedalamannya, segi cangkupan materi yang ditanyakan. Nah, maksudnya itu penulisan kisi-kisi itu untuk menyelaraskan perangkat soal, sehingga hal ini juga akan mempermudah dalam proses evaluasi. Nah, sekarang ada yang tahu nggak sih syarat kisi-kisi itu apa aja? Yang pertama, kisi-kisi itu harus dapat mewakili isi dari silabus ataupun kurikulum dari materi yang telah diajarkan. Agar apa? Siswanya juga mudah ya dapat memahami soalnya itu, karena kan sudah pernah diajarkan. Jadi, aku tahu jawabannya apa, seperti itu kira-kira. Lalu yang kedua adalah komponen-komponennya diuraikan secara jelas dan mudah dipahami. Kenapa kok harus jelas dan mudah dipahami? Ya agar siswanya itu tidak kesulitan dalam memahami soal. Nanti kan seumpama ada soal yang belum pernah diajarkan, lah ini maksudnya apa, kan nggak jelas seperti itu. Makanya harus jelas. Lalu yang ketiga adalah materi yang hendak ditanyakan dapat dibuatkan soalnya. Jadi itu kira-kira nanti itu kesulitan siswanya itu materi yang apa. Nah, itu kita bisa membuat soal dari perkiraan itu. Nah, agar guru tepat sasaran dan tujuannya untuk pembuatan kisi-kisi, makanya guru mempunyai format penulisan kisi-kisi. Hal apa aja sih yang perlu diperhatikan dalam penulisan kisi-kisi? Nah, yang pertama itu nama sekolah, jelas ya di sini. Nama sekolah ini sebagai identitas. Lagi gimana kita mau membuat kisi-kisi kalau nggak ada sekolahnya, kan diperuntukkan untuk siapa, seperti itu. Jadi harus mempunyai identitas sekolah. Yang kedua adalah satuan pendidikan. Satuan pendidikan ini menunjukkan tingkat pendidikan yang akan menyelenggarakan proses pendidikan yang akan dievaluasi. Maksudnya apa? Tingkatan pendidikan ini ya MI atau SD, MTS atau SMP, lalu SMA, MA ataupun SMK, seperti itu. Lalu selanjutnya adalah mata pelajaran. Mata pelajaran ini ya seperti misalnya bahasa Indonesia, matematika, IPA, IPS, seperti itu. Lalu yang keempat ada kelas atau semester. Di dalam penulisan kisi-kisi itu harus ditulis kelas atau semesternya. Maka kita akan mengetahui batasan materi yang kita jadikan soal proses dari evaluasi agar sesuai dengan kelasnya. Begitu juga semesternya. Lalu yang kelima itu ada kurikulum acuan. Untuk apa sih kurikulum itu? Untuk menentukan kurikulum apa yang akan digunakan dalam penyusunan kisi-kisi, misalnya KTSP yaitu kurikulum 2006 atau kurikulum 2013. Yang keenam itu ada alokasi waktu. Dengan alokasi waktu, kita dapat memperkirakan kesulitan soal dan jumlah soal yang harus dibuat guru agar peserta didik itu tidak kehabisan waktu saat mengerjakan soal, seperti itu.
Nah, yang selanjutnya itu penulis atau guru mata pelajaran. Untuk apa sih harus ditulis? Gunanya itu untuk mengetahui identitas penulis kisi-kisi agar dapat mengetahui kelayakan seseorang dalam penulisan kisi-kisi dan soalnya. Agar kita itu bisa tahu, oh ternyata Bu Guru A itu masih belum kurang pantas ya, bukan belum. Dalam penulisan kisi-kisi masih ada yang kurang, guru B sudah, seperti itu. Lalu itu selanjutnya ada standar kompetensi. Untuk apa kita harus menuliskan standar kompetensi di dalam penulisan kisi-kisi? Yaitu untuk menunjukkan kondisi standar yang akan dicapai oleh peserta didik, seperti itu. Selanjutnya itu ada kompetensi dasar. Kompetensi dasar di sini menunjukkan hal yang seharusnya dimiliki oleh anak didik setelah mengikuti proses pendidikan dan pembelajaran. Jadi setelah proses pembelajaran itu ada perubahan sikap nggak sih? Ada perubahan proses belajar nggak sih dari peserta didiknya? Seperti itu. Ada kalau perubahan sikap ya kayak lebih tanggung jawab, lebih disiplin, seperti itu. Kalau proses belajarnya ya agak nurut, lalu itu sekarang udah bisa difokuskan ke satu hal, seperti itu. Jadi kita lihat proses belajarnya setelah mengikuti pembelajaran dan sikap-sikapnya. Lalu selanjutnya ada materi pembelajaran. Dalam penulisan kisi-kisi soal, materi pembelajaran merupakan batasan isi dari materi pelajaran yang akan dijadikan soal. Agar apa? Agar tidak keluar dari materi yang lain, agar jelas materi apa yang akan ditulis, seperti itu. Lalu selanjutnya itu ada indikator. Nah, indikator itu menunjukkan perkiraan kondisi yang diambil dalam soal ujian. Maksudnya apa sih? Indikasi yang bagaimana dari materi pelajaran yang diterapkan di sekolah. Kira-kira itu kondisi sekolahnya itu yang bagaimana? Kalau saya beri soal yang seperti ini itu apakah siswanya mampu? Seperti itu ya kira-kira. Lalu ada bentuk soal. Apa maksudnya bentuk soal di sini? Bentuk soalnya itu subjektif atau objektif. Lah, untuk memudahkan kita dalam menyusun soal, maka kita harus menentukan bentuk tesnya terlebih dahulu dalam setiap pelajaran yang kita ujikan itu tadi. Lalu ada nomor soal. Penulisan nomor soal di kisi-kisi soal tidak selalu berurutan. Maksudnya seperti apa? Misalnya, standar kompetensi A dan kompetensi dasar A dapat saja diletakkan pada nomor 3, 5, ataupun yang lainnya. Sehingga itu tidak selalu standar kompetensi pertama dan kompetensi dasar pertama harus di nomor 1. Jadi bisa diacak seperti itu penulisannya. Selanjutnya itu ada format kisi-kisi yang dapat kalian lihat dalam PPT. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.